Nah itu sebabnya kalau kita mencari pasangan, carilah yang soleh. Kalau mencari pasangan yang perempuan, sudah diajarkan oleh Nabi di dalam hadisnya, tungkahul mar'atu li arba'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil mustawjibi likulli kamal, al-man'uti bikulli ta'zimin wa jamal. Wassalatu wassalamu ala man jama'a kulla khalqin wa khuluqin fastawa ala akmalil ahwal wa ikhtusa bi jawami'il kalimi fil aqwal wa ala man iktanamat ta'asiya bihi fit takhalluqi bi akhlaqihi wa syama'ilil hisan minal ali wal ashabi wat tabi'ina lahum ala mamarriz zaman. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farrij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa anshur wahfaz wa yidnaratul watani fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan sahibul bait, sahibul hajah yang mengundang pada kesempatan niki, yaitu Dinda Akhinal Kiram, Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin selaku pembimbing di TPQ Nur Muhammad. Kita doakan beliau mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat walafiat, dijauhkan dari segala macam ujian dan musibah. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para habaib, para alim ulama, para al-mukarramun, dani-dani tuan guru. Di antaranya yang tiang kenal yaitu Akhinal Kiram al-Mukarram Tuan Guru Haji Sya'ban. Kemudian Dinda al-Mukarram Tuan Guru Haji Muhammad Dzul Yadain. 3 orang niki satu kos di Mekah Al-Mukarramah. Waktu tiang mondok di Solatiyah, waktu tiang mondok di Mekah, alhamdulillah satu pondok dengan beliau. Mudah-mudahan para alim ulama kita senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan yaitu pengurus daerah Nahdlatul Watan yang hari niki, yang malam niki, kesempatan niki dihadiri oleh antara lain yaitu Kanda Al-Ustaz Haji Zainuddin, jazakumullahu khairul jaza. Kemudian tak lupa juga ucapan terima kasih kepada Bapak Sekcam, Sekretaris Camat Batu Layar, yaitu Kanda Ustaz Sajidin. Beliau niki jabatannya Sekcam, sedangkan tiang Sekda. Beliau Sekcam, Sekretaris Camat, kalau tiang Sekda, Sekretaris Dapur. Kita doakan beliau-beliau niki juga mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Allah, amin ya rabbal alamin. Kemudian yang sama-sama kita doakan anak-anak kita, santri dan santriwati di TPQ Nur Muhammad. Masya Allah, begitu banyak yang kita saksikan tadi tampil, yaitu juara-juara kita. Masya Allah, kancil dan marmut, kecil-kecil tapi imut. Kita doakan menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, mudah-mudahan menjadi penghafal Al-Quran. Ustadz, ketika waktu di Mekah dulu, di Solatiyah dulu, pengalaman kami di Mekah ketika masuk bulan suci Ramadan, biasanya yang menjadi imam, yang tampil menjadi imam waktu nikah adalah anak-anak muda 17 tahun, 18 tahun, ABG, anak baru gede. Lamun lek Lombok kan rata-rata ABT, anak baru tua. Sedangkan di Mekah ABG 17 tahun, 18 tahun tapi penghafal Al-Quran. Hafalannya 30 juz, dari juz pertama sampai juz terakhir ada di kepala. Lamut buka ulun, karena kalau kita buka kepala mereka isinya Al-Quran doang. Kalau kita dibuka kepala kita isinya hutang saja. Masya Allah, mana hafalannya 30 juz ditambah lagi dengan suara yang bagus. Zayyinul Qur'ana bi aswatikum, hiasilah Al-Quran itu dengan suara yang indah. Seperti adik-adik kita tadi
Masya Allah luar biasa. Kedeman terdengah suara meres-meres. Lamun bahasa lauk mirip-mirip beda-beda tipis suara kanca Ridho Roma. Lamun tiang Ridho Ilahi. Masya Allah. Mudah-mudahan anak-anak kita niki menjadi pejuang tangguh di masa yang akan datang. Kemudian yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan adik-adik kita para tamu undangan, sahibul bait, sahibul hajah, rahimani wa iyyakumullah. Yang pertama, mari kita sama-sama bersyukur dengan kita sama-sama mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan kita mengingat Rasulullah, mudah-mudahan malam ini dengan kita memperbanyak salawat kepada Nabi, mudah-mudahan kita semua makin dekat dengan Rasul. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang dicintai oleh Rasulullah, mudah-mudahan termasuk yang dikangen sama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adik-adik mau pantun? Bulan datang ke rumah Khalid, bukannya marah sama si Ahmad. Bulan ini bulan Maulid, bulan lahirnya Nabi Muhammad. Tambah lagi, burung perkutut, burung kutilang, kamu kentut nggak bilang-bilang. Karen seki, burung perkutut, burung kecipir, itu kentut apa petir? Beli lalu suara. Itu sebabnya adik-adik kita semua yang teringat dengan salah satu perkataan salah seorang ulama. Apa kata ulama? Wa min sa'adatil mar'i thalatha. Salah satu di antara perkataan Imam Nawawi rahimahullah. Apa bahasan beliau? Wa min sa'adatil mar'i thalathatun. Di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia ada 3. Di antara kebahagiaan kita menjadi laki-laki di dunia ada 3 kata beliau. Adik-adik, ada yang bisa jawab mana yang 3? Yang bisa jawab boleh pulang duluan. Di antara kebahagiaan, kalau gitu teka-teki ya. Mau teka-teki? Hewan apa yang paling tua di dunia? Apa jawabannya? Salah. Ustadz yang jawab. Yang betul adalah udang. Ingat semen kebelo. Tua. Satu lagi, ada yang lebih tua dari udang. Ada yang bisa jawab? Ustadz yang jawab, Ustadz. Salah. Ustadz yang jawab, jawabannya hewan yang lebih tua dari udang adalah bapaknya udang. Uli bapak anjulul lahir. Apa kata ulama? Satu lagi. Apa bahasa Jepangnya? Kebetulan ada adik kita tadi dari Jepang. Ada apa bahasa Jepangnya ibu hamil lagi berenang? Apa jawabannya? Ya? Apa? Ibu hamil. Salah, Ustadz yang jawab. Ustadz yang jawab. Bahasa Jepangnya ibu hamil lagi berenang, kukira kura-kura. Adik-adik semua yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mu'min sa'adatil mar'i thalathatun. Di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia itu ada 3. Ini yang akan yang bahas secara singkat di sak ceramah bilo lalu, karena selesai niki ada acara lagi di rumah. Selesai di Bali Pelangi ada acara lagi di rumah, acara tedam ngantor. Jadi apa kata beliau? Di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia ada 3. Mana yang 3? Yang pertama, antakuna qutuhu fi baladihi. Di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia, yang pertama adalah antakuna qutuhu fi baladih, yaitu Allah berikan rizkinya ada di tempat tinggalnya. Kebahagiaan seorang laki-laki di dunia, waalaikumsalam warahmatullahi. Di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia adalah antakuna qutuhu fi baladihi. Yang pertama, Allah berikan rizkinya ada di tempat tinggalnya. Rizki kita ada di tempat kita lahir. Rizki kita ada di mana kita tinggal. Lebih nikmat, lebih bahagia, lebih senang dibanding dengan selalu ojok tu luar daerah, dengan selalu ojok tu Malaysia,
Dengan selalu begawian ojo ke Malaysia, ambil rizkinya. Allah catatkan rizkinya ada di tempat yang lain. Allah catatkan rizkinya ada di negara yang lain. Makanya tiang lihat beberapa tahun niki rizki tiang bukan di Lombok, tapi rizki tiang lebih banyak di Mekah. Begitu habis uang berangkat umroh ke Mekah, bimbing jemaah. Tetapi napi bebannya tinggal di Mekah 1 bulan 2 bulan, tinggalkan keluarga, tinggalkan anak, tinggalkan pondok pesantren, tinggalkan istri. Begitu 1 bulan di Mekah, datang SMS dari istri, kanda THR. Apa kenan THR? Ternyata hatiku rindu. Tiang balas lagi pakai WA, apa tiang balas? Ikan hiu makan tomat, I love you so much. Nah, itu dibandingkan dengan rizkinya ada di negara yang lain, lebih nikmat seorang laki-laki itu apabila rizkinya ada di mana dia tinggal. Bapak Sekcam rizkinya di kecamatannya. Bapak Bapak Bupati rizkinya ada di daerahnya. Nah, ini yang pertama. Kemudian yang kedua, di antara kebahagiaan seorang laki-laki, yang kedua kata ulama, kata Imam Nawawi rahimahullah, antakuna zaujatuhu solihatan. Mendapatkan pasangan yang soleh dan solehah. Mendapatkan suami yang soleh, mendapatkan istri yang solehah. Apa kenan soleh dan solehah? Tasluhu fi jami'il ahwal. Cocok di mana, dibawa di mana saja, kapan saja, siap tempur. Ketika dia diuji oleh Allah dengan kemiskinan, dia sabar. Ketika Allah berikan nikmat kepadanya, dia syukur. Nah, itulah pasangan yang ideal. Makanya untuk adik-adik kita yang masih jomblo, apa pesan Nabi dalam hadisnya? Lamut milih pite calon istri yang pertama, apa kata Nabi? Untuk mencari pasangan yang soleh, lihatlah agamanya. Idza ja'akum man tardawna dinahu wa amanatahu fakhuduhu. Kalau ada orang yang meminangmu, orangnya soleh, amanah, orang jujur, baik, fakhuzuhu, ambil dia. Lagu ibu-ibu zaman mangkin enggak anmun seriuk merek sepeda motornya. Apa kawin sepeda motor ceketer ditolak. Apa sepeda motornya CBR 250 cc terima. Padahal Nabi berpesan carilah yang amanah, yang baik, yang soleh. Seperti adik-adik kita yang di depan, insya Allah orang-orang soleh. Masya Allah, demen terdoang gitaan, songkoknya putih, pakaian putih, wajah putih, muron poco. Alhamdulillah. Adik-adik kita di belakang yang solehah, insya Allah dari jauh nampak kerudungnya yang berwarna-warni, alangkah indahnya, merah, kuning, hijau di langit yang biru. Nah, itu pelangi dan kita berada di balik pelangi. Insya Allah adik-adik kita di belakang itu dari senyumannya sudah nampak hatinya halus, wajahnya halus, ucapannya halus. Iya teparan aran makhluk halus. Nah, itu sebabnya kalau kita mencari pasangan, carilah yang soleh. Kalau mencari pasangan yang perempuan, sudah diajarkan oleh Nabi di dalam hadisnya, tungkahul mar'atu li arba'in. Nikahilah perempuan itu karena 4. Pertama, li jamaliha, cari cantiknya, perlu enges. Yang kedua, wali nasabiha, lihatlah keturunannya. Yang ketiga, wali maliha, lihat hartanya untuk perjuangan ke depan. Kemudian yang nomor 4 paling penting, lihatlah agamanya. Kalau cantik sementara, semendak ningas, paling 10 tahun. 15 tahun engas. Dulu ketika 17 tahun, ketika dia senyum-senyum membawa cinta. Ketika dia umur 71 tahun, ketika dia senyum-senyum membawa luka. Waktu masih 17 tahun, penuh dengan midang, 1 setiap malam midang. Maka makan umur 70, kareng sekik midang, malaikat maut. Nah, itu sebabnya carilah, intinya adalah agamanya. Nah, itu sebabnya adik-adik, kebahagiaan kita, seorang laki-laki, seorang perempuan mempunyai pasangan yang ideal sesuai dengan kriterianya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya adik-adik, lewat maulid ini marilah kita contohi Nabi. Marilah kita contohi Rasulullah, bagaimana romantisnya Nabi. Rasulullah romantis luar biasa. Lihatlah bagaimana kehidupannya Nabi, ilmunya hebat. Rasulullah niki disebutkan dalam Al-Quran, laqad kana lakum
fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah uswatun hasanah. Apa kenan uswatun hasanah? Contoh yang paling sempurna, perfect. Rasulullah niki contoh paling hebat. Tidak ada yang paling hebat contoh kecuali Nabi. Lamun bait contoh elek batur, biasanya ada saja kurangnya. Kalau kita ambil contoh dari teman, bisa saja ada kurangnya. Searan manusia, ada saja kurang, ada lebihnya. Yang hadir makin niki pasti kita semua ada kurangnya, ada lebihnya. Endik saya ingat selalu lagu cerdas, pinter. Endik saya putih lalu lagu pinter, cerdas, pinter masak. Arak separuh putih lagu bahenol. Apa kenan bahenol? Badan hebat, otak nol. Makanya ada adik kelas ustadz di rumah, tuan guru 1 tahun pulang dari Mekah belum dapat jodoh. Assalamualaikum Kak Tuan. Waalaikumsalam. Setahun kuliah ulik Mekah, malu saya sama keluarga. Ditanya terus kapan nikah, dek semel berjawab. Macam like midang lagu dinar dengan kanggut separuh. Lalu midang ojok sobuk dengan nina, amat nuah milih, inak nuah milih, nia dek milih. Lalu ojok laina, nia nuah milih, amat nuah milih, inak dek milih. Boyak malik salainan, nia nuah milih, amat milih, inak milih, aku dek milih. Tidak pernah ketemu sama jodoh. Tunas mudah-mudahan ada jodoh. Mungkin elek pondok pelungguh niki ka Tuan. Badik-badik arak jaga cewek saya elek niki. Nah pijak kayu nam adik Tuan. Apa milik cewek sak berembi kriterianya? Anu jak milik ketia. Milik sak solehah. Milik sak putih, mulus, pendiam, din cara ngeraos, pinter masak, arak nende. Arak nu niki apa? Magic jar. Keluik milik. Lamun marak menuju ide bae milih ampuk. Nah itu sebabnya apa kata ulama, idza tatlub shadiqan bi ghairi aibin fatabqa wahidan. Kalau engkau mencari teman yang sempurna di dunia, tidak ada. Pasti engkau akan hidup alone, selama sendirian. Dinarak kacet irup, mesak-mesak irup milik dunia. Kalau kita mau cari yang sempurna, pasti ada saja kurang, ada saja lebihnya. Nah itu sebabnya kekurangan menjadi pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh bersifat sombong. Karena setiap orang punya kelebihan, masing-masing punya kekurangan. Apa pesan Nabi? La tahtakir mandunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Jangan kau hina sahabatmu, jangan kau hina orang lain, karena setiap orang punya kelebihan masing-masing. Ustadz punya teman dulu waktu aliyah, kurang rasa. Apa tak kurang rasa? Ampura, ia beli ulu, dagul. Kurang rasa lah, cacat. Lagu daka-dakaan marak menu hebat, ada lebihnya. Apa tu lebih? 4 kali merari. Ini separuh tuan guru niki ganteng-ganteng lagu STI, suami takut istri. Sedangkan niki ndek sak gagah lalu lagu kurang rasa hebat, 4 kali dia nikah. Hebatnya, makanya ada lebih ada kurang. Itu sebabnya dit kanggo olok dengan. Nah itu sebabnya la tahtakir mandunaka fa inna likulli syai'in maziyah. Tidak boleh kita bersifat sombong. Man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong pasti dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ampura arak dengan bajang masih muda, Masya Allah orang kaya tapi sombong. Lagu cacat ampura. Lamun bahasa mohon maaf, dia punya penyakit. Napi penyakit sumbing. Sumbing. Lamun bahasa Sasak sepit. Kalau bahasa Tiang di Lombok Tengah sepit. Kalau bahasa adik-adik mungkin ya sebit lah. Tapi sombong. Enggak untuk nyalaan sombong. Sugih. Masya Allah. Balin belik. Mobilnya banyak. Seninan sekarung. Lagu sombong. 1 hari dia pakai mobil. Makan-makan masuk di lapangan. Arak dengan orang tua lagi nyabit rumput. Santai. Papuk nih. Tiba-tiba dia datang parkir di tempat orang yang nyabit rumput. Padahal banyak tempat dia parkir. Luik tone parkir. Lagu serana nelik dengan nyangken ngawis doang tau niat parkir. Sambil dia bel tinjut papuk nih, papuk minggir. Am kembe parkir kan banyak tempat parkir. Kenapa harus parkir di sini? Oh nik milih pokok untuk doang untuk milih parkir. Ndak mau pindah si kakek. Apa isi dengan sak sombong nih? Kamu gila ya? 3 kali kena. Kamu gila ya? Kamu gila ya? Langsung balik kanan papuk nih. Ampun nih, kamu yang gila. Masa bibir bagus-bagus kok digunting? Nah itu sebabnya man takabbara wada'ahu Allah. Barang siapa yang sombong
pasti dijatuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya adik-adik, di antara kebahagiaan seorang laki-laki di dunia adalah antakuna zaujatuhu sholihah, mendapatkan istri suami yang soleh dan solehah, pasangan yang soleh dan solehah. Kita doakan yang jomblo-jomblo mudah-mudahan ketemu jodohnya. Menurut informasi kak tuannya dapat WA, katanya yang jomblo disuntik mati 2021. Makanya secepatnya. Yang belum dapat jodoh jangan anggap bahwa belum dapat jodoh itu ujian. Ingat, tetap sabar, pasti ada saja hikmah di balik ujian. Ya Allah ya Tuhan, kaji batur-batur kuah merari, teman-teman tiang sudah nikah semua. Mesa-mesa nikmat merari ya Allah. Mudah-mudahan malam yang mulia ini ya Allah, begitu saya berangkat ke masjid, begitu saya keluar dari rumah, begitu saya berangkat ke masjid, dikejar sama jodoh. Alhamdulillah dikabulkan doanya oleh Allah. Begitu dia keluar dari rumah, menun berangkat ojok masjid, tetun terbalik, saya balik, basuh. Mohon maaf. Dikejar sama anjing. Doa dikejar sama jodoh, dikejar sama anjing. Akhirnya napiara tekakuk naik. Terjauh ojok puskesmas Pengadang, tidak diterima karena parah kakinya. Dibawa ke rumah sakit. Sampai di rumah sakit, apa kata dokter? Harus masuk kamar rumah sakit 10 hari 10 malam baru sehat. Ada hikmah di balik musibah. Apa hikmahnya? Ketemu sama perawat cantik. Mu alhamdulillah, iya kancen bejodoh. Alhamdulillah, untung tekakuk si basuh. Lagu ini dengan ceramah nih bareh batur bajang habis nih macam lain pita basuh ngade sak tepat. Niki kan takdir orang masing-masing berbeda ya. Nah itu sebabnya antakuna zaujatuhu solihatan. Keberuntungan kita mendapatkan pasangan yang soleh dan soleha. Makanya apa kata Nabi, hidup di dunia ini lamut milih bahagia sebenarnya cukup satu saja kuncinya. Lamut milih bahagia di dunia, selamat di akhirat, kuncinya satu. Apa itu? Harus mempunyai ilmu ra'i. Apa namanya ilmu ra'i? Ilmu pengertian. Saling mengerti satu dengan yang lain. Lamun wah miring-miring ruan tokol. Adik-adik kita berarti tuang guru tidak boleh ceramah panjang-panjang. Harus mera'i. Harus kontek-kontek entan ceramah. Itu ilmu ra'i. Mengerti satu dengan yang lain. Begitu juga waktu di rumah tangga. Kalau mau rumah tangga sakinah mawaddah warahmah, harus punya ilmu ra'i. Apa sak dedeman isi seninat, dendek gawin. Apa sak dedeman isi semamet, dendek gawin. Seninan te. Misalnya teman tergitak suku lalu tanpa tujuan, jangan keluar. Mun ketahuan semamen dia demen kanduk pelecing, jangan buatkan kanduk pelecing. Mun semamen dia demen tai lale, dendek pinang tai lale, apa pinang tai manok misalnya. Nah itu sebabnya harus punya ilmu ra'i. Nah itu sebabnya ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, ceramah niki, wa min sa'adatil mar'i. Di antara kebahagiaan seorang laki-laki hidup di dunia, yang ketiga adalah antakuna auladuhu solihin, mendapatkan putra-putri yang soleh dan soleha. Makanya sangat beruntung adik-adik kita yang mengaji di TPQ Nur Muhammad. Gurunya orang yang alim luar biasa, Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin, tiang tahu beliau. Nah itu sebabnya beruntung adik-adik mengaji. Perlu pilih taut ngaji. Sebagaimana guru besar kita Al-Mafruh Bapak Maulana Syekh pandai-pandai memilih guru taut ngaji supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat. Karena itu adalah perintah Allah, perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebelum lahir, di eman lahir sudah dijaga. Begitu dia keluar anak kita diazankan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nabi maksudnya supaya yang pertama kali masuk di otak anak ini adalah kalimat tauhid. Setelah nikah kemudian ngurizang, selesai ngurizang kemudian akikah. Kalau dia laki-laki 2 kambing, kalau dia perempuan 1 kambing. Selesai nikah wayu sama, diberikan nama yang baik-baik. Namanya siapa? Muhammad Khotib. Kenapa dinamakan Muhammad? Mengambil barokah dari Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namanya siapa? Muhammad Ihya Ulumuddin. Kenapa Ihya Ulumuddin? Supaya agama itu menjadi hidup dengan ilmu yang bermanfaat. Namanya siapa? Namanya Ahmad Sya'ban. Kenapa Sya'ban? Lahir di bulan yang mulia, bulan Sya'ban.
Makanya dalam Nabi doanya Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. 3 doa disebut dalam satu doa. 3 nama bulan disebut dalam doa Nabi. Hebat. Dituah dengan bulan lain. Tidak pernah kita dengar Allahumma barik lana fi November wa Desember wa balighna Januari. Happy New Year dinara. Yang kita dengar adalah berkatilah kami di bulan Rajab, barokahlah kami di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan jumpa lagi dengan bulan suci Ramadan. Al-Mukarram Tuan Guru Dzuliyadain, nama yang baik-baik, yang bagus-bagus, artinya ada. Kemarin Kak Tuannya diundang di Truai. Di Truai ada satu dusun namanya Sewar. Di dusun Sewar bagus. Sak jari sambutan atas nama panitia namanya Mahirudin. Kemudian sak sambutan atas nama kepala desa namanya Saharudin. Sak pertama Mahirudin, kemudian sambutan kepala desa Saharudin, kemudian yang ceramah waktu nikah Khotibudin. Triple Udin jumpa di satu tempat. Makanya judulnya waktu nikah Udin sedunia. Yang luar biasa. Tadi ada anak kita namanya Udin. Salahuddin atau Benaruddin? Nah, itu dia. Itu sebabnya diberikan nama yang baik-baik, diberikan nama yang indah-indah. Lagu biasan ibu-ibu zaman sekarang demanan bengaran sak gaul-gaul. Ibu punya anak, punya laki perempuan, laki-laki namanya siapa? COVID-19. Beta dek mati si corona. Ibu punya anak, punya laki atau perempuan, perempuan namanya siapa? Namanya Ica. Nama panjangnya cicak-cicak di dinding. Beta dek ngampang merak belincak tuh lain. Nah itu sebabnya kasih nama yang baik. Mengambil barokah dari lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu sebabnya anak-anakku semua, adik-adik kita di TPQ Nur Muhammad, semangat. Mari kita ikuti cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muhammad waktu kecil bagaimana perjuangannya, luar biasa. Nah itu sebabnya beliau adalah uswatun hasanah, contoh terbaik untuk kita semua. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Allahumma salli ala Muhammad, ya Rabbi salli alaihi wasallim. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku tatap wajahmu, kan pasti mengalir air mataku karena tatapan ketenanganmu. Alangkah indahnya hidup ini, andai dapat ku kecup tanganmu, moga mengalir keberkahan dalam hidupku untuk mengikut jejak langkahmu. Solah suara adik-adik? Alhamdulillah. Pernah ikut jadi salah satu kontestan KDI Lombok Tengah. Alhamdulillah gugur waktu pendaftaran. Itu sebabnya adik-adik semua, malam niki mari kita jadikan peringatan Maulid Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi barometer kita untuk lebih baik ke depan. Mari kita ikuti bagaimana langkah Rasulullah, bagaimana cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupannya, luar biasa. Bagaimana dengan sahabatnya, bagaimana dengan orang lain, luar biasa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh Rasulullah dalam ilmu ra'inya hebat. Pernah satu waktu beliau diundang makan oleh Abu Tolhah. Ya Rasulullah, tiang undang pelungguh makan di rumah antara maghrib dan isya. Tapi pelungguh jangan bawa teman banyak-banyak ya, cukup 3 orang. Siap. Begitu datang di rumahnya Abu Tolhah antara maghrib dan isya, begitu beliau mau makan, cumi sogul, kanduk 4 sogul, sate kambing keluar. Begitu beliau mau makan, azan isya, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Apakah beliau langsung sholat? Tidak, beliau langsung makan. Makan dulu sebelum sholat. Beliau tidak sholat tetapi beliau makan. Kembali waktu nikah 2 maknanya. Pertama, beliau makan tidak sholat supaya tidak mengecewakan sahibul bait. Ada yang saat kecewa dengan sak ngundang. Sak kedua, kenapa beliau makan? Supaya kenyang, sholat makin khusyuk.
Ini begitu datang makanan, kanduk cumi, kanduk sate kambing di depan, tiba-tiba azan langsung sholat. Kita sholat, makan belakangan. Allahu Akbar. Makmum melapah, imam melapah. Makmum andang cumi, makmum andang sate. Imam andang cumi, makmum andang sate. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kecepatan penuh 250 km per jam. Valentino Rossi. Lapah lalu dengar. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Apa kata makmum? Cumi. Cumi doang mun perangan dah. Cumi saja yang dipikirkan. Makanya makan dulu supaya lebih khusyuk. Itulah hebatnya ilmu rainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal dalam hadis disebutkan afdhalul a'mal as-salatu fi awwali waqtiha. Amal yang paling hebat adalah sholat tepat waktu. Tapi ada tempat-tempat tertentu di mana sholat tidak perlu tepat waktu. Nah ini contohnya yang tadi. Kalau asya dengan isya berpapasan, bertepatan di satu waktu, maka kita dahulukan makan. Nah itu sebabnya Rasulullah SAW uswatun hasanah. Mudah-mudahan malam yang mulia niki di tempat yang mulia, mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan dari baginda Rasulullah SAW. Jazakumullahu khairal jaza kepada Dinda Al-Mukarram Tuan Guru Haji Ihya Ulumuddin. Mudah-mudahan beliau senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehat wal afiah, barokah dunia wal akhirah. Untuk adik-adik kita tim hadrah, jazakumullahu khairal jaza. Malam niki sebenarnya ngantuk, tapi begitu dengar adik-adik kita, semangat kita luar biasa. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Nah, sekedar niki yang bisa tiang sampaikan, kurang lebihnya tiang mohon maaf. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.